Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita di SMN Pantura Podcast bersama saya Nabila Agista. Ya Sobat Suara Merdeka, hari ini Bella Podcast tidak di studio lagi nih. Kita ada di satu ruangan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan, ini kan marak banget ya, terkait dengan isu lingkungan. Jadi kita langsung datang nih ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Ini sudah bersama Bella. Di ruangan ini ada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Bapak Edi Sucipto SKM MSI. Selamat pagi ini Bapak. Ya, pagi Mbak. Ini terima kasih Pak, ini sudah memperbolehkan Bella dan tim untuk main ya ke sini ya. Ini ngobrol-ngobrol ini terkait dengan ada apa sih di Kabupaten Tegal ini, khususnya di terkait lingkungan ini Pak. Ini mungkin sebelum kita masuk ini Pak, bisa perkenalan terlebih dahulu mungkin Bapak, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sucipto, SKM MSI. Saya PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Per tanggal 1 Januari 2025. Ya. Baru ini ya Pak baru, ya. Baru, tapi udah nggak diplastikin kok. Ya. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini karena cuacanya lagi nggak nentu ini Pak ya. Betul, tapi betul. sehat, semangat terus ya. Insya Allah semangat. Insya Allah semangat. Ya. Ini Bapak, ini terkait dengan saat ini kan sudah sedang marak banget nih Bapak terkait isu lingkungan. Entah itu ke konversi lahan, keanekaragaman hayati, lalu ada pengelolaan sampah yang di mana-mana ini di daerah Pantura ini khususnya ini Pak lagi marak sekali. Nah ini kita kan berbicara terkait isu lingkungan ini Pak. Sebenarnya ini Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, tugas dan peran dari DLH ini sendiri seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah salah satu OPD yang diberi kewenangan oleh pimpinan daerah Bupati Tegal dalam hal melaksanakan kebijakan terkait dengan lingkungan hidup, di mana kita ada 3 tugas pokok. Yang pertama terkait dengan kebijakan penataan lingkungan, yang kedua kebijakan terkait dengan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, dan yang ketiga terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3. Itu berarti memang tugas utamanya itu ada 3 itu ya Pak ya, perannya terkait dengan lingkungan hidup gitu. Lalu untuk terkait dengan lingkungan hidupnya sendiri nih Pak, atau keanekaragaman hayati ini, keadaan saat ini di Kabupaten Tegal itu seperti apa Pak? Ya, ini sebelum mungkin masuk ke beberapa ini ya isu-isu yang ada di kita, khususnya di Kabupaten Tegal atau mungkin global di Indonesia atau mungkin bahkan di dunia ya. Kita sedang menghadapi triple krisis planet ya, atau ada 3 krisis menjadi isu pokok ya, khususnya di dunia, bahkan di dunia ya, termasuk juga di kita di Indonesia maupun di Kabupaten Tegal. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan iklim ya. Kita bisa merasakan ya bagaimana dulu kita misalnya di musim hujan atau musim kemarau itu waktunya itu teratur itu ya. Misalnya biasanya kalau udah Oktober sampai Januari itu musim hujan. Misalnya kalau April, Mei itu musim kemarau. Tapi ini sudah tidak seperti itu lagi. Kadang Mei sudah misalnya panas masih hujan itu. Kemudian pemanasan global ya. Pemanasan global ini juga sama. Kita merasakan misalnya biasanya mungkin di daerah pegunungan misalnya Guci dingin, sekarang merasakan kita panas. Itu tidak setinggi yang dulu. Itu namanya perubahan iklim ya. Yang kedua terkait dengan adanya pencemaran dan polusi, baik polusi air, udara maupun tanah. Ini juga banyaklah ya, berita-beritanya juga banyak kita dengar ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan krisis
keanekaragaman hayati yang tadi disampaikan ya, bahwa kita sekarang banyak sekali ada pengundulan hutan ya, sehingga kemudian terjadi banjir. Ini terkait dengan krisis itu yang kaitannya dengan keanekaragaman hayati ya. Termasuk juga bagaimana beberapa mungkin tanaman atau flora baik di Indonesia maupun mungkin di Kabupaten Tegal itu sudah langka ya, sudah tidak ditemui. Itu namanya terkait dengan keanekaragaman hayati itu ya. Nah, khusus di Kabupaten Tegal terkait dengan keanekaragaman hayati ini kita sudah beberapa melaksanakan kegiatan ya. Dalam rangka itu di setiap kita melaksanakan hari lingkungan hidup, kita menyampaikan ke masyarakat bagaimana kita ini menghadapi krisis keanekaragaman hayati ini. Salah satunya kita akan membuat Taman Kehati di Taman Kehati. Namanya Taman Kehati Cajaban itu. Kehati itu keanekaragaman hayati. Oh, Kehati. Ya. Jadi disingkatnya Kehati ya. Kehati ya. Taman keanekaragaman hayati ini kita menyediakan 13,5 hektar lahan yang sudah gundul ya. Ini nanti akan kita tanami berbagai pohon produktif. Rencana kita mungkin di tahun ini, mungkin di bulan Mei ya, kita akan menanam sampai 4.000 pohon produktif, di mana nanti yang mengelola pohon itu nanti masyarakat sekitar. Nah, nanti kalau sudah produktif berbuah akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain berarti masyarakatnya untung, bisa mendapat tadi hasil buah-buahan, kita tanahnya itu tidak gundul lagi, jadi bisa menyerap air itu ya, sehingga mungkin bisa mencegah banjir di daerah bawah. Itu seperti itu. Dan mungkin beberapa yang lain kita juga kerjasama dengan penggiat lingkungan, sering kita juga menanam pohon secara bersama-sama di berbagai daerah dan lain sebagainya. Berarti dari dinas sendiri juga memfasilitasi masyarakat untuk melestarikan itu setiap hari nantinya, Pak? Iya, betul. Jadi kita melibatkan masyarakat. Ya, dulu masyarakat yang memanfaatkan lahan itu sebagai tanaman yang tidak untuk menyimpan air ya, misalnya jagung dan sebagainya. Ini kita arahkan untuk tanaman yang produktif tapi tahan lama ya, misalnya kita nanti ada pete, ada alpokat, ada buah-buah yang lain gitu, yang bisa nanti dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar itu. Jadi saling menguntungkan lah. Jadi itu. Saling menguntungkan, kita juga konservasinya itu jalan juga. Jalan juga ya. Jadi untuk meminimalisir terkait dengan isu lingkungan keanekaragaman hayati itu, biar gak banjir juga di daerah bawah, seperti itu ya Pak. Berarti nanti hasilnya juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat itu. Nanti yang jaga juga masyarakat. Kita melibatkan masyarakat di sana. Gitu. Tapi masyarakat tidak dipungut biaya lagi? Tidak dipungut sama sekali itu. Kita sudah mensosialisasikan dan masyarakat ya insya Allah setuju untuk nanti pemanfaatannya dari yang tadinya mungkin kayak jagung dan sebagainya menjadi buah-buahan. Menjadi buah-buahan dan udah setuju semua ya masyarakat ya, tidak ada permasalahan terkait itu berarti ya Pak ya. Lalu untuk ini Pak, pengelolaan sampah ini Pak, kan banyak banget ini Pak, lagi diperbincangkan lah istilahnya ini ya terkait sampah. Untuk di daerah Kabupaten Tegal sendiri ini seperti apa ini Pak keadaan realnya? Terkait pengelolaan sampah ini memang juga menjadi salah satu isu yang sangat ramai ya di waktu-waktu ini gitu ya. Kayak di tetangga kita ini bagaimana sampah itu tidak bisa dikirim ke TPA ya, numpuk di mana-mana itu di Kabupaten Pemalang ya, dan mungkin di beberapa kota di Kudus kita juga mendengar seperti itu. Kita ini terkait dengan pengelolaan sampah, kita sudah ada beberapa program ya, dari program jangka pendek maupun jangka menengah ya. Kita di program jangka pendek kita ada program yang kami sebut program Sampahku Tanggung Jawabku. Sampahku ya. Tanggung Jawabku. Di mana dalam pengelolaan sampah ini kita itu pengelolaannya dari hulu sampai ke hilir itu ya. Jadi
Nggak cuma penanganan. Kalau hulu itu berarti bagaimana penanganan sampah di masyarakat. Ya. Sampai ke keluarga itu ya. Kemudian RT, RW, desa, kecamatan sampai kabupaten. Nah, yang hilirnya ini yang kita sebut kita pembuangan sampah di TPA, tempat pengolahan air sampah yang ada di kalau kita di Desa Penuja. Nah, itu secara keseluruhan. Jadi kita pengelolaan sampahnya dari hulu ke hilir. Nah, kalau yang dari hulunya dari masyarakatnya, bagaimana masyarakat itu kita dorong untuk bisa memilah sampah itu ya. Jadi itu tadi saya sampaikan sampahku tanggung jawabku ya. Jadi mulai dari keluarga bagaimana tanggung jawab keluarga ini agar sampah ini tidak dibuang langsung tapi dipilah dulu. Misalnya yang plastik, kemudian yang organik dan yang lain. Kalau misalnya plastik bisa dijual lagi. Kalau yang organik bisa dimanfaatkan untuk kompos atau pembuatan maggot atau yang lain. Atau kalau misalnya tidak diolah sendiri, maka kita dorong, kita ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah membuat namanya bank sampah, di mana bank sampah itu bisa menampung tadi sampah yang sudah terpilah, misalnya plastik atau nanti ini banyak modelnya, itu kita serahkan ke masyarakat, apakah misalnya sebagai tabungan, apa sebagai misalnya bentuk arisan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali lah. Itu. Nah, kemudian ke desa. Kalau misalnya bank sampah tidak mencukupi, ada namanya TPS yang dikelola oleh desa. Nah, TPS ini ada TPST, ada TPS 3R. Ya, kalau TPST itu berarti bagaimana desa itu mengelola sampah dari masyarakat, masyarakat iuran, kemudian ada penggerobak sampah dikirim ke TPS. Kemudian dari TPS kita kerjasama dengan DLH ngangkut sampah itu ke TPA. Tapi ada beberapa juga desa yang sudah bisa mengelola sampah, namanya TPS 3R. 3 itu reuse sama recycle. Ya, ini sudah banyak juga desa yang, nah ini yang kami harapkan ini. Nanti diharapkan di jangka panjang itu sampah itu sudah habis terolah di sini di TPS 3R. Cuman kita di target yang jangka pendek ini kita istilahnya hanya 10% lah yang bisa kita istilahnya sampah kurangi itu. Itu seperti itu. Nah, kemudian TPS 3R biasanya nanti ada residunya itu yang baru nanti bisa dibawa ke TPA dan diharapkan residunya itu ya seminimal mungkin ya untuk bahkan kalau misalnya sudah berjalan itu paling mungkin hanya sebulan sekali hanya diangkut ke TPA gitu kalau sudah ini berjalan. Berarti ada 2 TPS gitu ya Pak ya untuk 3R sama yang TPS. Iya, ini pilihan dari desa ya. Kalau misalnya desa sudah mampu bisa namanya TPS 3R. Tapi kalau misalnya belum bisa namanya TPST aja, kita hanya ini aja. Itu seperti itu. Untuk yang TPS 3R itu Pak udah ada berapa ya kira-kira Pak? Iya, kalau di kita ini TPS 3R ini yang dikelola oleh masyarakat itu udah ada sekitar ya 9 lah, 9 ya. Nah, kita harapkan nanti lebih banyak lagi itu. Salah satunya juga TPS 3R yang dikelola oleh DLH sendiri, ada di Desa Penusupan Jalingkos. Ini bahkan kita kemarin dapat bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada namanya bank sampah induk. Nah, itu kalau bank sampah induk ini bisa kita mengolah sampah juga untuk memilah juga ini dan menampung. Bisa ya, menampung ya, memilah. Yang juga namanya kan bank sampah induk, jadi menampung itu pemilahan sampah ini. Nah, di TPS 3R di Jalingkos kita tahun ini juga nanti ada kerjasama MOU dengan pihak swasta, bagaimana kita itu nanti menghasilkan sampah itu, produk sampah itu sampai nanti menjadi bahan bakarnya di pabrik semen yang namanya RDF. Nanti kita ada rencana ke sana. Itu kita kerjasama dengan pihak Inswa juga itu. Iya. Ada kolaborasi juga ya, dengan juga Kadin Kabupaten Tegal ini udah siap untuk
bekerja sama dengan kita untuk tadi mengolah menjadi RDF itu. Nah, untuk program yang tadi jangka pendek dan jangka panjangnya itu dari Pak Edi sendiri ada kesulitan apa Pak untuk menghadapinya? Ya, untuk menghadapi ini memang kalau kaitannya dengan kita ini memang kadang kesadaran masyarakatnya yang masih kurang ya. Ini yang menjadi mungkin bisa kerja keras kita ya di daerah, tapi dengan kita kolaborasi dengan berbagai pihak ya, baik masyarakat sendiri yaitu yang terkait dengan penggiat lingkungan ini banyak sekali supportnya kepada kita ya. Terus kemudian juga dari pihak swasta, dari OPD yang lain mendukung ini ya, insya Allah akan bisa terselesaikan lah. Kemudian mungkin ini Mbak, ada satu lagi. Kita ini di tahun 2024 terakhir kemarin itu ada dari Kementerian Lingkungan Hidup ya menyoroti terkait dengan pengelolaan sampah akhir di TPA ya. Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu mensyaratkan ya bahwa TPA itu sekarang harus TPA yang terstandar itu. Nah, kebetulan kami di Kabupaten Tegal dari 2024 itu sudah berbenah, sebelum ada surat itu sudah berbenah bagaimana TPA yang tadinya di Penuja itu sistemnya masih open dumping, jadi hanya dibuang kemudian diratakan itu. Nah, sekarang kita harus memakai sistem kontrol landfill. Kontrol landfill di mana kontrol landfill itu tidak hanya dibuang aja, tapi bagaimana TPA itu setelah rata ya, kemudian sampah itu ditutup pakai tanah, dilapisi tanah, itu terus menerus. Kemudian juga ada beberapa sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk menjadi kontrol landfill. Misalnya ada penangkap gas metan, ya, pengaman gas metan ini untuk mencegah kebakaran, itu kita sudah ada. Ya, kemudian kita juga ada terkait saluran licit. Kemudian ada lagi kita sudah membuat jalan tengah untuk akses dari truk itu bisa langsung ke tengah sehingga sampah itu tidak menumpuk. Kemudian ada zona aktif, zona non aktif. Kalau yang non aktif ini sudah bisa ditanami pohon. Ini ada di TPA kita 2 zona yang malah subur ya, tanamannya banyak ya, pohon-pohonnya udah rindang. Kemudian kegiatan yang lain yang sudah beberapa kita penuhi, tapi memang ada beberapa juga yang belum kita penuhi. Insya Allah nanti di 2025 ini akan kita penuhi sehingga TPA kita sudah TPA yang berstandar. Gitu. Berarti untuk TPA yang berstandar itu juga salah satu langkah buat memastikan pengelolaan sampah akhirnya itu nggak mengganggu kesehatan masyarakat juga atau gimana? Betul. Ya itu karena tadi saya sampaikan di awal program kita itu sampahku tanggung jawab itu bagaimana mengelola sampah dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Yang hulunya tadi masyarakat sampai desa. Nah, hilirnya ini yang TPA ini itu. Dan kita sih mengharapkan ke depan lagi jangka panjang TPA itu menjadi pusat pengelolaan sampah yang tadi saya sampaikan. Kalau sekarang mungkin baru di TPS 3R ya yang menjadi bahan RDF itu. Nah, ke depan bisa jadi tapi ini perlu modal besar ya. Bisa jadi nanti dibuat sebuah pabrik yang nanti mesinnya itu bisa mengolah sampah menjadi RDF itu. Nah, jadi bahannya itu kan sudah ada sebenarnya sampah itu. Sampahnya sudah. Iya sudah ada, tinggal mesinnya itu yang memang investnya itu mahal itu. Kita mungkin harus bisa ya kerjasama atau mungkin usulan bantuan ke pusat mungkin. Itu sudah mengusulkan belum Pak untuk terkait? Ya ini rencana tahun ini tadi dengan nanti kepemimpinan dari Bupati dan Wakil Bupati yang baru kita akan mengusulkan ini karena salah satu misi dari Bupati terpilih itu adalah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan lingkungan hidup itu ada di misi yang ketiga di Bupati terpilih itu. Nah, kita nanti akan support itu data dan lain sebagainya untuk nanti konsep
ke depan dari mulai jangka pendek sampai jangka panjang itu bisa terpenuhi. Dan ini kita sudah kerjasama dengan INSWA, sebuah lembaga swasta yang ditopang pendananya dari Norwegia. Kita salah satu yang Kabupaten Tegal, salah satu yang beruntung. Ada 3 kabupaten yang didanai oleh INSWA tadi. Ada Tabanan, Bali, kemudian Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, yang ketiga ini kita Kabupaten Tegal. Itu mensupport salah satunya membuat master plan jangka panjang selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun. Bagaimana 20 tahun kita itu mengelola sampah ini. Nah, kita tahapannya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Ini sesuai dengan nanti tahapan di RPJMD maupun RPJPD. Jadi rencana jangka panjangnya daerah 20 tahun sama rencana jangka menengahnya daerah RPJMD juga di Kabupaten Tegal. Nah, ini nanti kita kolaborasinya itu seperti itu. Berarti udah ada kolaborasi dengan. Iya, jadi nanti kita udah gambaran master plan bagaimana pengelolaan sampah ke depan itu seperti apa. Itu. Oke, baik. Lalu untuk cara dari DLH sendiri mengevaluasi nih Pak program-program yang akan dilakukan, entah itu rencana jangka pendek, jangka panjang, itu seperti apa Pak cara evaluasi? Ya, evaluasinya kita ada indikator-indikator yang bisa kita jadikan ini ya, evaluasi. Ini kita juga di tahun ini ada audit kinerja persampahan. Nah, ini nanti kita akan melihat dari sana. Termasuk yang mengevaluasi tidak hanya dari kita sendiri, dari inspektorat, kemudian dari laporan kinerja tahunan, ya itu ada indikator-indikatornya. Yang menjadi indikator utama kita di DLH itu adalah memotret indeks kualitas lingkungan hidup, ya, di mana indeks kualitas lingkungan hidup itu mengukur indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas tutupan lahan. Ini semuanya masuk yang tadi ada konservasi lingkungan hidup, ada persampahan. Nah, kita turunkan ada 18 indikator di Kabupaten Tegal. Ya, ini semuanya ada di sana, bisa mengevaluasi bagaimana program-program kita atau kegiatan kita yang sudah kita jalankan ini berhasil apa tidak. Banyak ya Pak, 18 indikator ya Pak ya. Indikator yang ada di kita. Dari DLH sendiri seperti itu. Lalu menurut Bapak untuk programnya sendiri itu seefektif apa Pak nanti jika sudah terlaksana? Ya kita salah satu mungkin yang menjadi indikator efektivitas dari program kita ya itu mungkin semakin sedikit juga aduan masyarakat ya terkait dengan mungkin konservasi lingkungan hidup atau mungkin sampah gitu. Itu juga ada standarnya juga ya. Apakah nanti ada usulan dari masyarakat, dari penggiat lingkungan, maka ini menjadi evaluasi kami sehingga sebisa mungkin program yang kita jalankan ini efektif gitu. Ya. Berarti untuk masyarakat sendiri yang ada di Kabupaten Tegal bisa langsung ngasih tahu kalau misalnya Pak ini tolong Pak ada sampah ini ke DLH sendiri juga langsung bisa. Kita ada beberapa ini ya laporan baik secara langsung bisa ke sini atau lewat media sosial. Di sini kita ada namanya lapor bupati ya, lapor bupati, lapor gubernur, ada kita yang resmi lagi itu sampai ke nasional itu yang digagas oleh Kominfo itu. Ini juga ada beberapa ini ya yang masuk ke kita lewat atau juga bisa lewat Instagram kami juga ada, terus kemudian Facebook kami juga ada di LH atau mungkin juga di media massa lain itu ya. Ya, ini juga kita sudah punya tim medsos yang nanti akan menanggapi lah. Pertama menanggapi dulu terkait dengan laporan yang ada di medsos itu, kemudian kita tindak lanjuti. Itu mungkin ada
tim yang ke lapangan dan lain sebagainya. Itu untuk mensurvei seperti itu. Untuk ya, mensurvei Berarti seperti itu. sudah ada nih Sobat Suara Merdeka. Ya. Langsung aja nih barangkali ada yang mau Ya. melaporkan terkait dengan mungkin keadaan di sekitarnya terkait sampah atau mungkin keanekaragaman hayati juga bisa langsung gitu tuh. Ada media sosialnya atau websitenya juga pasti ada ya Pak ya. Ada websitenya juga DL ada. Kabupaten Tegal langsung dicek aja. Gitu. Iya betul. Lalu untuk terkait ini Pak pengelolaan limbah nih Pak untuk di Kabupaten Tegal sendiri seperti apa nih Pak? Karena kan pasti kan berbeda ya cara pengelolaan. Ya betul. Terkait dengan pengelolaan limbah ini kita bagi menjadi ini ya dua ya, limbah domestik yang dihasilkan dari rumah tangga dan limbah lingkungan. Limbah lingkungan nanti ada dari pabrik, dari mungkin instansi pemerintah maupun swasta ya, perusahaan itu ya, misalnya dari rumah sakit, dari puskesmas atau mungkin dari pabrik-pabrik itu. Nah ini kalau terkait limbah domestik, limbah rumah tangga itu berarti yang menangani itu dari Dinas PUPR. Itu nanti ada misalnya bagaimana pembuangan tinja dan sebagainya ya itu ya. Nah kalau yang kaitannya limbah pabrik kita ada satu UPTD ya di bawah kita Dinas Lingkungan Hidup, namanya UPTD Laboratorium Lingkungan. Ini yang nanti yang memeriksa secara rutin limbah-limbah di pabrik ya. Kemudian ada di bidang kami namanya bidang pengendalian dan pengawasan. Ini juga untuk survei ke lapangan, mungkin bisa ada laporan atau mungkin ada ini menurunkan tim untuk memeriksa di misalnya di perusahaan atau mungkin di rumah sakit atau apa ya. Nah, limbah sendiri itu ada limbah B3. Nah, ini limbah B3 ini juga menjadi kewenangan kami ya dalam hal penanganan limbah B3 di masyarakat. Yang salah satu sedang kita kerjakan ini di Pesarean. Ini sudah tahap-tahap akhir ya. Kita ini penanganan limbah B3 di Pesarean ini sudah lama dan ini istilahnya tinggal tahapan akhir ya. Namanya remediasi itu. Jadi pemulihan, sudah mulai pemulihan. Bahkan nanti kita di tahun 2025 ini kerjasama dengan Dinas Porapar itu yang dulu lahan itu istilahnya lahan tercemar sudah kita dipulihkan. Ini nanti menjadi sebuah tempat wisata. Tempat wisata. Ya. Ini sedang kita godok kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Ya, iya, itu. Sesusah apa sih Pak untuk menangani limbah yang ya, gitu? Nah, ini kalau limbah khususnya limbah B3 ini kalau sudah tercemar ini dampaknya sangat luar biasa itu ya. Ini akan mempengaruhi kesehatan masyarakat ya, khususnya anak-anak. Ya tidak hanya limbah B3, mungkin limbah yang lain pun sampai terkena dengan masyarakat ya dampaknya luar biasa. Bisa misalnya kalau air mungkin ada gatal-gatal ya, kemudian kalau udara bisa ispa dan sebagainya. Dia lebih ke penyakit itu. Lebih ke penyakitnya sendiri itu ya, untuk masyarakat juga kan juga nggak tahu apa-apa terus malah tercemar gitu kan, sangat disayangkan sekali. Tapi ini sepertinya DLH juga sekuat tenaga ini ya, untuk membersihkan, betul memulihkan hal-hal yang seperti itu di lingkungan seperti itu. Lalu Pak, apakah juga dari DLH sendiri juga mengadakan pelatihan atau sosialisasi untuk kesadaran masyarakat sendiri Pak terkait sampah? Oh iya betul. Kita memang dari beberapa tugas pokok itu kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Bentuk sosialisasi itu banyak ya, tidak hanya misalnya kita tatap muka ya. Kita kadang gandeng dengan itu tadi penggiat lingkungan atau dengan organisasi-organisasi. Saya beberapa minggu yang lalu itu ngisi di PD Aisyah. Itu terkait dengan bagaimana mendaur ulang sampah menjadi ekoenzim. Teman-teman dari kita baik di bidang PSLB 3 maupun yang lain itu juga sering komunikasi dengan penggiat lingkungan ya untuk tadi mensosialisasikan bagaimana penanganan sampah, bagaimana melestarikan lingkungan hidup. Salah satu juga program yang bagus itu
adalah kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Ada namanya program Adiwiyata. Adiwiyata. Iya, Adiwiyata. Nah, program Adiwiyata ini bagaimana kita mendidik masyarakat ya dari mulai kecil ya, dari mulai SD, SMP, SMA bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Bagaimana melestarikan pohon-pohon mungkin di lingkungan sekolah, bagaimana membuang sampah tidak sembarangan, bagaimana memilah sampah, mengurangi sampah, khususnya sampah plastik, ya, dan yang lainnya itu ada di program Adiwiyata. Jadi kalau misalnya di sekolah ada plang yang bahwa sekolah ini sudah Adiwiyata, maka otomatis di sana baik mulai anak-anak maupun guru dan lain sebagainya itu sudah menerapkan itu. Dan kita sudah ada 5 sekolah yang kategorinya sudah nasional, Adiwiyata nasional. Jadi iya, Adiwiyata nasional itu udah 5. Kalau yang tingkat provinsi itu kita 2, dan kalau yang Adiwiyata tingkat kabupaten kita 25. Tapi secara keseluruhan Adiwiyata ini kita sudah 129 sekolah. Nah, diharapkan kita ke depan juga ini dengan adanya program MPG ya, makan bergizi gratis, di mana yang namanya mungkin barangkali sampah akan timbul. Nah, ini kita sambut ini dengan tadi program Adiwiyata. Otomatis pasti yang udah menerapkan sekolah Adiwiyata udah tahu bagaimana menangani sampah organik ini ya, biar seimbang gitu lah ya Pak ya. Iya, nggak cuma menghasilkan sampah tapi bisa mengelola sampah. Satu lagi itu yang tadi awal, sampahku tanggung jawabku. Itu seperti itu. Masuk itu Pak. Boleh itu. Lalu Pak, untuk kedepannya ya Pak, dari harapan Pak Edi sendiri terkait dengan lingkungan yang ada di Kabupaten Tegal itu seperti apa? Ya, kami berpesan ya terhadap sobat Suara Merdeka. Sobat Suara Merdeka ya, bagaimana kita bisa bertanggung jawab gitu ya terkait dengan isu tadi, 3 isu tadi. Nah, kita sekecil apapun yang kita lakukan itu akan berguna ya bagi penanganan 3 krisis ini ya. Bagaimana kita misalnya menghemat energi ya dari rumah tangga, dari diri kita sendiri itu ya, misalnya kaitannya dengan penggunaan AC misalnya ya, bagaimana kita bisa mensikapi itu ya, itu kan bisa dari diri kita sendiri. Nah, ini terkait dengan yang tadi perubahan iklim. Kemudian dengan polusi, itu terkait polusi otomatis kan dari sampah ada apa, bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. 100% ya, 100% orang itu pasti menghasilkan sampah. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak menghasilkan sampah. Nah, menurut survei itu hanya 1% yang bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Nah, kita harapkan adalah 1% itu adalah kita atau saya yang menjadi sampahku tanggung jawabku itu. Nah, ini yang sedang kita gembar-gemburkan itu. Nah, kemudian yang terkait dengan klaster alam, kita budayakan untuk selalu menanam gitu ya, menanam pohon. Nah, ini 1 pohon akan berguna sekali terhadap kelestarian alam itu. Nah, itu 3 pesan kami lah untuk masyarakat, sehingga tadi permasalahan-permasalahan tadi itu semuanya bisa tertangani dari diri kita sendiri itu. Kita mengajak bagaimana kita berkontribusi ya secara langsung gitu. Tidak hanya istilahnya mungkin hanya protes atau apa, tapi bagaimana kita bisa tadi berperan secara langsung dalam menangani 3 krisis. 3 krisis itu ya, apalagi dampaknya luar biasa. Dampaknya sekali. sangat luar biasa. Mungkin terakhir ini Pak, kebijakan dari pemerintah untuk mewarning Sobat Suara Merdeka di sana agar tidak membuang sampah sembarangan. Ini Pak Surya Pak. Ya, itu tadi kalau kita yang menjadi masalah utama itu biasanya sampah plastik. Bagaimana kita teman-teman Sobat Suara Merdeka ini bagaimana bisa mengurangi
sampah plastik. Kita misalnya kalau mau bepergian, bagaimana kita memakai tumbler gitu ya, jangan memakai apa namanya botol botol minuman itu. Kemudian kalau kita misalnya mungkin pengusaha atau apa, kalau mau produk jajan itu jangan misalnya pakai plastik, tapi mungkin pakai dedaunan ini dan itu tadi yang apa selalu saya sampaikan dari awal itu, bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Dan satu lagi, bahwa kalau sudah sampahku tanggung jawabku, maka kita akan hidup bersih. Maka ada satu slogan lagi, bahwa kebersihan adalah investasi gitu ya. Jadi kalau kita sudah bersih ya, sudah tadi bisa menangani sampah, investasinya apa? Kita sehat. Betul. Ya, yang namanya sakit itu lebih mahal biayanya daripada kita mempertahankan kesehatan. Itu seperti untuk mempertahankan kesehatan itu sangat mudah sekali daripada untuk membiayai pas kita udah sakit seperti itu. Pak Edi, terima kasih untuk sharing informasinya, Pak. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, Pak. Atau mungkin langsung kita turun lapangan gitu ya, pas Pak Edi lagi kemana gitu terkait sampah atau keanekaragaman atau ke taman apa tadi, ke hati ya, Pak. Nah, nanti barangkali bisa kita kita datengin juga. Bisa, siap. Ya, Pak, ya. Langsung ya, Pak. Langsung bisa. Sama tim ya, Pak, boleh ya, Pak? Siap. Ya. Terima kasih, Pak Edi. Sama-sama, sehat selalu. Amin. Lancar kegiatannya dan semoga untuk master plan-nya juga terpenuhi. Lancar-lancar, tidak ada kesulitan apapun ya. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Tegal biar sehat semuanya dan bersih seperti itu ya, Pak. Juga, terima kasih Pak Edi. Dan untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan buang sampah sembarangan gitu ya, Pak ya. Sampahku tanggung jawabku. Sampahku tanggung jawabku. Karena kebersihan itu sebagian investasi. Terima kasih Sobat Suara Merdeka. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.